Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Safwana Putri. Seperti biasa kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Beasiswa kali ini yaitu beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship, kuliah di Korea Selatan gratis di tahun 2022 ini untuk studi S2 dan S3 dan juga untuk program riset full scholarship. Kita langsung saja mulai ke videonya. Oke, jadi beasiswa KGSP atau Korean Government Scholarship Program atau Global Korea Scholarship atau GKS ini kembali ditawarkan oleh pemerintah Korea Selatan kepada pelajar internasional di berbagai negara termasuk Indonesia, guys. Para pelamar ini bisa mendaftar pada program S2, S3 dan juga riset di universitas-universitas yang ada di Korea Selatan. Beasiswa yang diberikan itu juga banyak banget karena telah mencakup seluruh kebutuhan studi atau full scholarship sampai ke tunjangan biaya hidup. Nah, untuk pendaftaran program GKS ini terbagi menjadi 2 jalur seperti biasa. Nah, yang pertama itu ada jalur embassy track atau kedutaan besar dan juga yang kedua ada jalur universitas. Untuk tahun 2022 ini kuota untuk negara Indonesia yang disediakan oleh GKS ini lebih sedikit daripada biasanya. Nah, untuk jalur kedutaan besar Korea atau jalur atau embassy track ini kuota untuk pelamar umum itu cuma 27 orang aja. Dan kuota untuk Korean language teaching professional itu cuma 1 orang aja untuk dari seluruh dunia. Nah, untuk jalur universitas atau university track ini kuota untuk research program itu 5 orang aja. Ini bukan kuota per negara ya. Jadi 5 orang ini kuota untuk seluruh negara. Jadi misalnya dari seluruh dunia itu ada yang daftar itu ratusan ribu orang dan yang diterima itu cuma 5 orang aja. Dan untuk kuota untuk general program dan juga jurusan natural science and engineering regional university program itu kuotanya 27 orang. Itu ada 27 orang untuk general dan juga ada 15 orang untuk natural science and engineering. Dan kemudian untuk kuota untuk program R&D atau Research and Development program itu ada 100 orang dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Dan untuk jurusan dan program studi yang tersedia dari masing-masing jalur pendaftaran itu bisa kalian lihat pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, untuk durasi penerimaan beasiswa dari GKS ini sendiri untuk program master atau S2 totalnya itu ada 3 tahun durasi program yang meliputi 1 tahun kursus bahasa Korea dan 2 tahun untuk studi masternya. Lalu untuk program doktoral atau program S3 itu totalnya ada 4 tahun meliputi 1 tahun untuk kursus bahasa Korea dan 3 tahun studi doktoral. Lalu untuk durasi dari program riset itu ada 6 bulan atau 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke cakupan beasiswa dari beasiswa GKS ini. Cakupan yang pertama tiket pesawat PP Indonesia Korea pada awal dan juga akhir masa penerima beasiswa. Lalu tunjangan awal di saat pertama kali tiba di Korea sejumlah 200.000 Korean won atau setara dengan 2.300.000 rupiah. Lalu ada tunjangan untuk program master dan doktoral senilai 1 juta Korean won atau setara dengan 11.900.000 rupiah setiap bulannya. Sedangkan untuk program riset diberikan tunjangan senilai 1.500.000 Korean won atau setara dengan 17.900.000 rupiah setiap bulannya. Untuk tunjangan penelitiannya itu sejumlah 200.000 sampai dengan 240.000 Korean won per semester. Kemudian cakupan yang kelima ada biaya belajar bahasa Korea selama 1 tahun sebelum perkuliahan. Ini tidak tersedia bagi pelamar program riset. Jadi tersedia untuk program S2 dan juga S3 aja. Untuk pihak NID ini menanggung sejumlah 1 juta Korean won dan sisanya ditanggung oleh pihak universitas. Lalu cakupan yang keenam ada tanggungan penuh biaya perkuliahan. Terus ada bantuan dukungan riset sebesar 210.000 Korean won untuk jurusan Liberal Arts and Social Science dan juga 240.000 Korean won untuk jurusan Natural Science dan Engineering.
Lalu cakupan yang ke-8 ada penggantian biaya pencetakan tesis dan disertasi senilai 500.000 sampai dengan 800.000 Korean won, dan juga ada asuransi kesehatan sebesar 55.630 Korean won per bulan. Lalu ada hibah kemampuan bahasa Korea sejumlah 100.000 Korean won per bulan bagi penerima beasiswa GKS yang memiliki topik level 5 dan juga level 6. Lalu ada juga hibah penyelesaian beasiswa sebesar 100.000 Korean won. Nah, dana ini diberikan kepada penerima beasiswa GKS yang kembali ke negara asal setelah menyelesaikan masa studi selama penerimaan beasiswa. Dana hibah ini tidak berlaku bagi kalian yang memutuskan untuk menetap di Korea setelah menyelesaikan masa studi kalian. Nah, ada beberapa persyaratan dari beasiswa GKS ini yang perlu banget untuk kalian penuhin. Pertama, pelamar dan orang tua itu bukan merupakan warga negara Korea Selatan dan tidak memegang kewarganegaraan ganda, lalu berusia maksimal 40 tahun atau lahir setelah tanggal 1 September tahun 82, profesor akademik yang berusia di bawah 45 tahun atau lahir setelah tanggal 1 September tahun 77 dan merupakan warga negara dari negara anggota Official Development Assistance atau ODA, termasuk Indonesia juga bisa mendaftar. Nah, untuk pelamar program master ini harus telah mendapatkan gelar sarjana atau setara atau yang lebih tinggi. Untuk pelamar program doktoral harus telah mendapatkan gelar master atau setara atau yang lebih tinggi. Nah, untuk pelamar program master maupun doktoral yang saat ini berada pada semester akhir dan akan lulus pada tanggal 31 Agustus 2022 itu bisa juga untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, untuk pelamar program riset harus telah mendapatkan undangan dari salah satu universitas mitra dan memenuhi beberapa kriteria. Untuk kriterianya sendiri, untuk postdoctoral research program telah mendapatkan gelar doktor sebelum 28 Februari 2022 ini, dan untuk Professor Exchange Program itu harus telah mendapatkan gelar master atau di atasnya dan saat ini sedang mengajar pada sebuah universitas sebagai profesor. Untuk program for Education, Science, Culture, International Cooperation Profesional itu harus telah mendapatkan gelar master atau di atasnya dan merupakan seorang profesional dalam bidang pendidikan, sains, budaya, atau kerjasama internasional. Lalu persyaratan selanjutnya yaitu harus mempunyai IPK atau CGPA minimal 2,6 dalam skala 4 atau 2,80 dalam skala 4,30 atau 2,91 dalam skala 4,5 atau 3,23 dalam skala 5,0 dari jenjang pendidikan sebelumnya. Lalu harus memiliki kondisi tubuh yang sehat baik secara mental dan fisik untuk dapat melanjutkan studi di Korea selama durasi studi atau riset. Nah, untuk pelamar yang saat ini atau sebelumnya telah mendapatkan beasiswa GKS dapat mendaftar kembali program beasiswa ini asalkan memenuhi beberapa syarat. Adapun syaratnya yaitu mempunyai nilai minimal 90% dalam skala 100 atau ranking 10% teratas dalam satu kelas, mempunyai sertifikat topik level 5 atau 6. Pelamar yang saat ini atau sebelumnya telah mendapatkan beasiswa GKS hanya bisa satu kali mendaftar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk postdoctoral research program, pelamar yang mendaftar pada bidang natural science and engineering akan lebih diutamakan. Dan pelamar yang saat ini atau sebelumnya telah mendapatkan beasiswa GKS akan dibebaskan dari program kursus bahasa Korea. Lalu persyaratan selanjutnya yaitu pelamar yang mengundurkan diri setelah terpilih menjadi penerima beasiswa GKS, termasuk bagi kalian yang tidak datang ke Korea Selatan setelah terpilih menjadi penerima beasiswa GKS atau mengundurkan diri dari studi, dan juga yang didiskualifikasi selama masa beasiswa ini tidak bisa lagi untuk mendaftar beasiswa ini. Oke, sekarang kita masuk ke berkas dokumen yang perlu kalian siapkan. Nah, dokumen yang perlu kalian siapkan pertama itu satu set original dokumen lengkap yang terdiri dari yang pertama formulir pendaftaran, personal statement, studi plan. Nah, studi plan ini hanya untuk pelamar program master dan doktoral aja. Lalu proposal riset ini khusus untuk pelamar program riset. Lalu satu surat rekomendasi. Lalu ada undangan resmi dari pihak universitas khusus untuk pelamar program riset. Lalu
lalu persetujuan pelamar GKS, lalu hasil tes kesehatan pelamar. Jadi ada totalnya 8 form. Nah, untuk seluruh dokumen yang aku sebutkan tadi, yang 8 formulir itu kalian bisa langsung aja download di link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, untuk pelamar program master itu harus melampirkan salinan resmi, ijazah dan juga transkrip nilai S1 beserta terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Untuk pelamar program doktoral harus melampirkan salinan resmi, ijazah dan juga transkrip nilai S1 dan S2 beserta terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Nah, untuk pelamar program beasiswa riset atau postdoctoral research program harus melampirkan salinan resmi, ijazah dan juga transkrip nilai S3 serta Certificate of Employment beserta terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Lalu kalian harus menyertakan bukti kewarganegaraan peserta dan juga orang tua seperti akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, atau paspor. Itu bisa pilih salah satu aja. Dokumen ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dinotariskan. Bagi pelamar program Korean Language Teaching Professional, itu harus melampirkan Certificate of Employment atau surat keterangan kerja. Nah, ini harus mencantumkan mata pelajaran yang diajarkan. Lalu Certificate of Teaching Career ini harus mencantumkan tahun mengajar. Dan berkas selanjutnya yaitu berkas dokumen yang opsional ya. Berkas dokumen yang tidak wajib. Yang tadi kan ada dokumen wajib, sekarang dokumen yang opsional. Nah, ada beberapa dokumen opsional, kalau kalian punya bisa lampirin aja. Pertama, salinan resmi sertifikat topik. Salinan resmi sertifikat kemampuan bahasa Inggris baik TOEFL atau IELTS. Lalu publikasi atau jurnal atau riset. Lalu sertifikasi penghargaan dan lain-lain, dan juga salinan paspor. Nah, untuk seluruh berkas dokumen ini harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea. Apabila dokumen misalnya ijazah atau transkrip nilai masih dalam bahasa Indonesia, kalian bisa aja menggunakan jasa penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya, kemudian dilegalisasi oleh notaris. Kalian bisa lampirkan salinan hasil terjemahannya itu dengan salinan dokumen asli. Untuk salinan resmi artinya fotokopi dari dokumen asli yang telah dilegalisasi oleh institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Jangan pernah kalian serahkan dokumen aslinya karena seluruh dokumen yang diterima oleh pihak penyelenggara ini tidak akan dikembalikan lagi ke kalian. Kalian itu harus diharapkan lulus sebelum tanggal 31 Agustus 2022 dan harus menyerahkan surat kelulusan sementara saat mengajukan pendaftaran beasiswa. Namun, setelah ijazah S1 atau S2 yang resmi keluar, kalian itu harus segera menyerahkan salinan resminya itu ke NIIED sebelum tanggal 31 Agustus 2022. Apabila ukuran file dokumennya itu lebih kecil daripada A4, maka kalian harus tempelkan pada kertas A4 yang kosong. Apabila ukuran dokumennya lebih besar daripada A4, maka lipat dokumen itu seukuran A4 atau fotokopi menjadi ukuran A4. Intinya dokumennya itu harus, ukuran kertasnya harus A4. Oke, sekarang kita masuk ke cara pendaftaran beasiswa GKS ini. Jadi untuk mendaftar beasiswa GKS 2022 ini, kalian harus memilih salah satu jalur pendaftaran, baik jalur kedutaan besar atau embassy track atau jalur universitas. Nah, jika kalian mendaftar beasiswa melalui dua jalur tersebut, maka akan didiskualifikasikan secara otomatis. Nah, untuk jalur kedutaan besar Korea di Jakarta ini, kalian harus menyiapkan 3 pilihan universitas yang dituju dari pilihan universitas yang tersedia. Selanjutnya, kalian harus menyiapkan 1 set application form asli termasuk 1 surat rekomendasi dalam 1 amplop beserta seluruh berkas dokumen yang sudah aku sebutkan tadi. Untuk nantinya pihak kedutaan besar yang akan membuat 3 rangkap salinan jika dibutuhkan. Nah, kalian harus mengirimkan seluruh berkas dokumen yang udah aku sebutkan tadi ke pihak kedutaan besar di Jakarta dengan mencantumkan, kalian bisa langsung saja lihat di sini untuk formatnya. Selain mengirimkan berkas hard copy, kalian juga wajib untuk mengisi formulir pendaftaran secara online pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, untuk informasi pada dokumen fisik atau pada hard copy dan yang disajikan pada formulir online ini harus sama. Jadi jangan ada yang beda gitu. Untuk batas waktu pendaftaran beasiswa GKS 2022 melalui jalur kedutaan besar Korea ini paling lambat tanggal 10 Maret 2022.
Dan untuk tes wawancaranya itu secara online ya guys, di tanggal 17 sampai 22 Maret 2022. Untuk pengumuman hasil seleksi tahap 1 oleh Kedutaan Besar ini di tanggal 25 Maret 2022. Lalu untuk pengumuman hasil seleksi tahap 2 oleh NIIYD awal Mei 2022 dan pelaksanaan seleksi tahap 3 oleh masing-masing universitas ini di tanggal 10 Juni 2022 serta pengumuman para penerima beasiswa itu ada di akhir Juni. Dan untuk kalian tiba di Korea Selatan itu diperkirakan di bulan Agustus 2022. Nah, ada beberapa kelebihan untuk kalian yang mau melamar melalui jalur kedutaan besar, yaitu memiliki cadangan universitas. Misalnya, kalau kalian tidak diterima di Universitas A, maka kalian bisa memiliki cadangan di Universitas B dan juga C. Oke, sekarang kita masuk ke cara pendaftaran untuk jalur universitas. Pertama, kalian harus memilih satu dari pilihan universitas yang disediakan. Lalu yang kedua, berkas dokumen yang dibutuhkan itu hanya satu salinan resmi aja dari masing-masing poin yang telah aku sebutkan tadi. Kemudian kalian ajukan langsung ke pihak universitasnya dengan klik link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, pada bagian bawah halaman website kalian harus klik tulisan 2022 GKSJ University Information.zip. Itu tuh link itu atau file itu tuh untuk melihat cara pendaftaran dari masing-masing universitas guys. Nah, pastikan juga kalian mengajukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing universitas. Selanjutnya akan dilakukan proses wawancara dengan profesornya. Ini menurut pengalaman Wardi sebelumnya, pertanyaannya itu seputar motivasi mengikuti beasiswa GKS, kenapa memilih Korea, dan juga apa aja yang kalian ketahui tentang Korea. Lalu kalian juga harus paham mengenai penelitian kalian, kayak nanti akan disuruh jelasin singkat mengenai penelitian dan lain-lain. Nah, ada beberapa keuntungan atau kelebihan jika kalian mendaftar jalur universitas, yaitu kalian hanya perlu melakukan wawancara satu kali aja jika dibandingkan dengan daftar melalui jalur kedutaan besar yang kemungkinan sampai 4 kali wawancara. 4 kali wawancara itu yang satu dari kedutaan besar dan 3 dari universitas yang kalian pilih. Nah, untuk batas waktu pendaftaran dari setiap universitas ini beda-beda. Kurang lebihnya itu sekitar pertengahan sampai akhir bulan Maret 2022 ini. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Kalau kalian ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja kunjungin website resmi atau kirim email ke alamat ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Oke, jadi segala informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu ada di website ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian, semangat dan semoga lolos, dan juga sampai jumpa di video berikutnya.